Perkenalkan, nama saya Eko Sulabina. Di sini saya akan membuat video singkat mengenai ulat gerayak dan bagaimana cara pengendalian ulat gerayak. Selamat menyaksikan. Ulat gerayak memiliki taksonomi kerajaan Animalia, ordo Lepidoptera, filum Arthropoda, kelas Insecta, famili Noctuidae, genus Spodoptera, dan spesies Spodoptera frugiperda. Spodoptera frugiperda atau biasa kita sebut dengan ulat gerayak merupakan hama penting bagi tanaman karena banyak memakan jenis tanaman atau bersifat polifag. Kerusakan yang diakibatkan dari gigitan ulat gerayak dapat mengganggu proses asimilasi hingga menyebabkan hilangnya hasil panen mencapai 85% atau bahkan ada petani yang mengalami gagal panen akibat dari serangan ulat gerayak. Ulat gerayak memiliki anatomi, yaitu yang pertama bagian kepala. Kepala ulat gerayak berukuran kecil dan bulat dengan 6 mata yang tersusun dalam kelompok, 3 mata di setiap sisi kepala. Ulat gerayak memiliki mulut pengunyah yang kuat yang digunakan untuk menggerogoti daun pada tanaman yang dihinggapinya. Di bagian depan kepala ulat gerayak terdapat antena yang digunakan untuk mendeteksi bau dan juga getaran. Anatomi yang kedua yaitu dada atau toraks. Dada pada ulat gerayak terdapat 3 segmen, yaitu yang pertama frontotorak, mesotorak, dan metatorak. Pada setiap segmen dada terdapat sepasang kaki yang digunakan untuk berjalan. Namun di bagian mesotorak dan metatorak terdapat sepasang sayap yang belum berkembang. Anatomi yang ketiga yaitu perut atau abdomen. Perut ulat gerayak terdiri dari 10 segmen dengan sepasang kaki palsu di setiap segmennya, namun kecuali segmen pertama dan segmen terakhir. Kaki palsu ini digunakan untuk membantu ulat gerayak untuk bergerak dan memanjat. Di segmen terakhir perut terdapat lubang anus yang digunakan untuk mengeluarkan kotoran dari ulat gerayak. Nah, ulat gerayak juga mengalami metamorfosis lengkap yang diawali dari telur, kemudian menjadi larva atau ulat, lalu menjadi pupa, hingga menjadi dewasa atau imago. Selama proses metamorfosis lengkap, ulat gerayak melakukan beberapa kali pergantian kulit. Kulit dari ulat gerayak ini disebut dengan kitin yang terbuat dari zat keras dan tahan air. Fungsi dari kulit ulat gerayak yaitu untuk melindungi ulat gerayak dari kekeringan. Ulat gerayak juga memiliki beberapa organ penting, yaitu seperti yang pertama trakea yang digunakan sebagai sistem pernapasan pada ulat gerayak yang terdiri dari tabung-tabung kecil yang gunanya untuk menghantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, yang kedua itu Malpighian tubule, yaitu sebagai organ ekskresi pada ulat gerayak yang fungsinya untuk mengeluarkan limbah hasil metabolisme. Organ yang ketiga itu kelenjar sutra yang fungsinya untuk menghasilkan sutra dari kelenjar sutra yang terletak di bagian kepala yang digunakan untuk membuat kepompong. Ulat gerayak jantan memiliki panjang tubuh berkisar antara 30 sampai 40 mm. Ulat gerayak jantan memiliki warna yang lebih terang dan bervariasi warna tubuhnya. Bisa berwarna hijau muda, kuning, kecoklatan, atau abu-abu. Ulat gerayak jantan memiliki pola garis-garis hitam dan coklat pada tubuhnya. Ulat gerayak jantan memiliki antena yang lebih ramping, dan di bagian ruas kelapan abdomen pada ulat gerayak jantan terdapat 4 buah bintik hitam besar atau biasa disebut dengan pinakula yang tersusun dalam bentuk trapesium. Ulat gerayak jantan lebih aktif bergerak pada siang hari, sedangkan ulat gerayak betina memiliki bentuk tubuh berkisar 45 mm. Bentuk tubuh ulat gerayak betina lebih gemuk dan berisi. Ulat gerayak betina memiliki warna yang lebih solid atau cenderung gelap. Ulat gerayak betina memiliki antena yang lebih tebal dan pendek, dan ulat gerayak betina biasanya lebih aktif pada malam hari. Ulat gerayak betina memiliki alat reproduksi yang tidak dimiliki oleh ulat gerayak jantan yang biasa disebut dengan oviductus. Apabila suatu tanaman terkena ulat gerayak, maka dapat dilihat gejalanya, yaitu yang pertama pada bagian daun terdapat lubang-lubang kecil tidak beraturan pada daun. Yang kedua, daun menjadi robek atau koyak. Yang ketiga, terdapat bercak coklat di bagian daun yang terserang ulat gerayak. Yang keempat, daunnya menjadi gundul karena sudah habis digigit oleh ulat gerayak. Nah, yang kedua itu dapat dilihat pada pucuknya. Pucuk pada tanaman yang sudah terkena ulat gerayak itu pucuknya menjadi layu atau bisa juga mati. Dan yang kedua itu pertumbuhan pada tanamannya itu menjadi lambat. Nah, yang ketiga itu dapat dilihat pada bagian batang. Ciri-cirinya itu yang pertama itu terdapat lubang pada batang tanaman yang diakibatkan dari gigitan ulat gerayak.
Nah, yang kedua itu batangnya menjadi mudah patah. Dan yang ketiga itu terdapat kotoran ulat gerayak yang berupa serbuk-serbuk gergaji di sekitar tanaman yang sudah diserang oleh ulat gerayak. Nah, terdapat 3 cara yang biasanya digunakan untuk mengendalikan ulat gerayak, yaitu yang pertama dengan metode fisik, biologis, dan kimia. Metode yang pertama itu yaitu pengendalian secara fisik, dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan tanaman secara rutin untuk mencari ulat gerayak, dan kemudian ulat gerayaknya dimusnahkan dengan cara diinjak dan diremukkan, jika perlu dimasukkan ke dalam air sabun. Cara yang kedua itu pemasangan perangkap. Gunakan perangkap lampu untuk menarik dan menjebak ngengat jantan ulat gerayak. Cara yang ketiga itu lakukan pengolahan tanah yang baik sebelum tanam untuk memusnahkan telur, pupa, dan larva ulat gerayak yang berada di dalam tanah. Cara yang keempat itu lakukan pemangkasan pada daun tanaman yang sudah tua dan pada daun yang sudah diserang ulat gerayak, dan kemudian daunnya dibakar lalu dibuang. Cara yang kelima itu menggunakan plastik mulsa yang bertujuan untuk menutup permukaan tanah di sekitar tanaman. Metode yang kedua itu pengendalian secara biologis, dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu menggunakan predator alami seperti burung hantu, laba-laba, kumbang pemangsa, dan parasitoid yang gunanya untuk memangsa ulat gerayak. Nah, cara yang kedua itu menggunakan patogen alami seperti virus, bakteri, dan jamur yang bertujuan untuk menyerang ulat gerayak. Cara yang ketiga itu menggunakan feromon sintesis yang gunanya itu untuk menarik dan menjebak ngengat jantan ulat gerayak. Cara yang keempat itu menggunakan tanaman seperti bunga matahari, kacang-kacangan, atau tanaman lain yang berada di sekitar tanaman yang gunanya untuk menarik serangga yang dapat memangsa ulat gerayak. Metode yang ketiga yaitu pengendalian secara kimiawi. Pengendalian secara kimiawi dapat dilakukan dengan cara penyemprotan insektisida yang mampu mengurangi dan membasmi ulat gerayak yang dapat merusak tanaman. Bahan aktif insektisida yang digunakan untuk membasmi ulat gerayak yaitu chlorpyrifos, spinosad, emactin benzoat, profenofos, dan abamectin. Sekian video penjelasan singkat dari saya. Apabila ada tutur kata maupun cara penjelasan yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.